hanya sentuhan kasihmu putih di hatimu. Jadi kita mau review BMW E36323 2506 silinder tahun 2000. Tahun 96, 97. Ya, pokoknya lebih tua daripada gua. Seri 3. Kemarin itu progresnya adalah pemasangan hydraulic handbrake, terus independent caliper di bagian belakang, terus ada juga short shifter sama setir balap dari ya custom lah, bahannya Sweat Alcantara. Nah, ini udah beres semua pemasangan, cuma kita lagi menunggu untuk bagian lock seat belt-nya. Oh, karena kemarin tuh seatnya ganti, joknya ganti pakai Recaro yang recliner depan, kiri kanan. Yang belakangnya sih joknya nggak ada, udah dilepas. Terus plafon juga dilepas. Jadi emang mobil ini kan kemarin udah sering lah kita mention kalau mobil itu tuh dibangun, speknya itu grassroots untuk belajar drift ownernya kayak gitu. Cuman memang sebetulnya kalau menurut gua 2500 cc itu masih kurang untuk belajar drift atau spek grassroots, karena minimal menurut gue itu 3000 lah. Jadi ya gue bisa bilang Bang Amri izin selaku owner E36 323 nya mesinnya M550 atau M52 ini gue lupa juga. Kalau bisa di stroker jadi 3000 supaya jauh lebih gacor, lebih mantap. Begitu di gas RPM 4000 5000 langsung nge-slide gitu. Terus mungkin pasang juga angle kit ya sama coilovernya. Izin. Oke. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita mau bawa mobil ini muter, tes jalan, terus kita mau review apa aja yang udah diganti di mobil ini. Sekalian kita liatin barang-barangnya itu apa aja. Sama kita mau isi bensin mobil ini, karena kebetulan mobil ini tuh bensinnya udah nyala lah indikator pomnya gitu. Karena memang kemarin tuh kita isi bensinnya cuma 200.000, terus mobil ini kan pakai Pertamax turbo gitu. Jadi 200.000 pakai Pertamax turbo itu kan kayak kentang banget lah. Nah, ini kita mau isi bensinnya lagi. Jadi stay tune, ikutin terus, kita mau ke pom bensin dulu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. Pertama kita bahas dari eksteriornya dulu, karena mobil ini tuh nggak kalah keren sama mobil-mobil baru, mobil-mobil keluaran yang sekarang. Walaupun tua, BMW E36 ini sudah pasang body kit, cuma untuk body kitnya ini antara M Performance atau emang BMW untuk E36 aja body kitnya. Terus yang paling eye catching dari mobil ini di bagian eksterior adalah velgnya. Pilihan velgnya itu betul-betul proper, karena velg ini pakai Wet Sport ring 17, terus dipadu juga sama bannya itu ada GT Radial Campiro SX2, makin proper. Jadi kalau misalnya bagian kaki-kaki, nah untuk spionnya sih dia belum retract, jadi masih manual retract-nya. Tapi untuk bagian kacanya itu kiri kanan atas bawah sudah bisa diatur dari dalam karena sudah ada tombol ya. Oke. Nah, itu untuk bagian eksterior. Terus kalau misalnya kalian lihat di bagian belakang itu wingsnya sudah pasang juga, jadi ada tambahan wings, atau mungkin dia bisa dibilang dia low wing lah, bukan yang GT wing atau wing yang begitu gede-gede. Nah, terus sama di bagian pembuangan exhaustnya ini sudah full sistem exhaust dari Alpino. Nah, nggak cuman itu, kita lanjut ke bagian interior atau bagian dalamnya. Nah, kalau kalian perhatiin di mobil ini itu sudah ada beberapa parts atau bagian yang sudah dirubah. Bagian interior yang pertama itu adalah short shifter. Sebelumnya itu dia pakai yang standar, tapi untuk knopnya itu pakai M Performance. Nah, ini sudah diganti dengan short shifter. Terus kalau misalnya kalian perhatiin, di sebelah sini ada hydraulic handbrake. Nah, hydraulic handbrake adalah handbrake rem tangan, tapi dia model itu hydraulic. Nah, jadi handbrake di mobil itu ada dua. Ada handbrake standar untuk bagian apa sih namanya, Mas? Dua handbrake. Yang pertama itu adalah handbrake standar, dan yang kedua itu adalah hydraulic handbrake. Nah, hydraulic handbrake ini tuh tambahan. Jadi mobil ini tuh
handbrake standar itu masih ada. Jadi untuk brake shoe-nya dia itu masih nyangkut ke handbrake standarnya. Nah, untuk hydraulic handbrake ini dia itu untuk independent caliper. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin di bagian velg belakang ini dia itu sudah ada dual caliper. Yang satu adalah handbrake standar untuk rem kakinya. Nah, yang satunya lagi adalah hydraulic handbrake. Nah, untuk bagian brake shoe-nya atau handbrake standar itu ada di bagian, bisa gue bilang ini di dalam center hubnya lah, di dalam piringnya. Nah itu. Nah, untuk yang hydraulic handbrake dia itu nyangkutnya ke sini ya, ke bagian kaliper yang original. Jadi sebelumnya memang kaliper original itu ada di sebelah sini, tapi karena perlu penyesuaian jadi dituker ke bagian depan. Karena kalau misalnya kita pakai yang 4 pot di bagian depan itu tidak akan muat karena mentok ke sensornya. Jadi ada kabel sensor. Nah, jadilah untuk yang bagian belakang di sini yang 4 pot ini tuh kita bikin untuk rem kaki standarnya gitu. Jadi rem kaki standar masih berfungsi, handbrake standarnya brake shoe masih berfungsi, terus ada tambahan independent caliper di bagian velg belakang atau rem belakangnya. Nah, terus kalau misalnya kalian perhatiin joknya ini udah keren banget. Jadi di bagian depan itu kiri kanan sudah pakai Recaro recliner. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu bagian belakang, mending gak usah tahu karena bagian belakang itu nggak ada jok sama sekali. Jadi benar-benar bagian belakang itu dibuang joknya. Jadi yang bagian belakang memang ini mobil tuh tidak support untuk mobil penumpang. Cuma penumpangnya cuma muat satu aja. Jadi mobil ini memang dikhususkan untuk 2 orang aja. Karena memang kalau misalnya kalian perhatiin mobil ini tuh cepernya luar biasa. Tanpa ada beban di bagian belakang pun kita bisa ngerasain kalau mobil ini tuh sering gasruk antara fender dengan bannya juga. Nah itu makanya kenapa kalau misalnya gue bilang mobil ini tuh cukup boros di bagian ban karena bannya itu sering banget mepet ke fendernya, jadi ke inner fender kayak gitu. Nah, terus kita ke bagian interior yang sebelah kanan atau sebelah pengemudi. Nice. Oke. Nah, kita duduk di bangku pengemudi. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, selain short shifter, selain hydraulic handbrake, selain bangkunya yang udah diganti, seaternya bagian depan itu Recaro recliner, kiri kanan depan. Nah, di bagian setir juga ini sudah diganti. Jadi yang sebelumnya itu setirnya masih standar, ada logo BMW-nya di tengah. Ini kita ganti pakai yang racing steer. Nah, steering wheelnya sudah racing. Terus kita juga pasang yang namanya bos kita ganti karena kita pasang yang namanya itu adalah quick release. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, setir ini tuh bisa kita lepas pasang dengan sangat mudah sekali. Tinggal di knopnya ditarik, tinggal ditarik setirnya. Oke? Nah, jadi kayak bener-bener kayak semi-semi pembalap gitu lah ya, pembalap profesional. Yang padahal mobil ini itu dibangun dengan memang sih dengan maksud untuk belajar drift. Makanya mobil ini bisa gue bilang sudah spesifikasinya sudah spek grassroots gitu lah, kayak buat belajar drift kayak gitu lah. Nah, untuk pasangnya lagi juga kayak gampang banget, tinggal ditarik, dia punya knop di bagian sini. Nah, kita pasang. Tinggal kita dorong, dah beres. Nah, cuma memang untuk karena ini tuh ada quick release-nya, ada bos kitnya, jadi bagian klakson ini kita tidak bisa fungsikan sama sekali. Jadi kalau misalkan ada kendaraan atau orang-orang yang nyebrang meleng, tinggal ditabrak aja. Kalau bisa sih digeber aja, atau kayak ya sabar-sabar lah ya dalam berkendara, apalagi di ibu kota, apalagi di Jakarta, Tangerang yang notabene itu bener-bener padat penduduk. Ya. Kurang lebih di bagian interior sih itu aja yang diganti. Jadi ada short shifter, ada di hydraulic handbrake, ada di racing steer juga atau racing steering wheel, terus sama di jok kiri kanan Recaro recliner. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin juga ini karena misalnya ada hydraulic handbrake-nya, jadi di bagian konsol tengahnya ini tuh kita custom. Nah, harusnya kan dia punya otomatis power window itu kan ada di sebelah kiri. Nah, ini kita pindahkan ke bagian tengah sini. Jadi di atas dia punya icon atau tombol hazard. Nah, plus kita juga taruh di sini ada stiker ciri khas kita yaitu Speedjet Performance Headquarter. Aduh. Jadi teman-teman yang mau upgrade mobilnya, yang mau bangun mobilnya atau cuma mau sekedar servis harian bisa banget datang ke workshop kita ke Speedjet Performance Headquarter karena kita please welcome banget untuk segala macam konsultasi. Nah, untuk tanya-tanya stok, harga, barang dan lain-lainnya, kita open banget, kita welcome banget dan tidak dibungut biaya apapun. Nah, kebetulan banget gue juga mau infoin kalau kita itu lagi banyak diskon. Jadi untuk barang-barang yang dari beberapa brand itu kayak MS, HPD, BYP itu kita lagi ada diskon 30% plus 10% untuk beberapa barang atau beberapa parts. Oke, jadi nggak usah lama-lama, mending langsung datang aja ke workshop kita ke Speedjet Performance Headquarter. Lokasinya bisa kalian lihat di
Maps kalian, tinggal ketik aja Speedjet Performance Headquarter, di situ tertulis jelas alamat kita di mana. Nah, operational hours kita ada di Senin sampai Sabtu jamnya 10 pagi sampai jam 7 malam. Tapi kalau misalnya teman-teman mau datang lewat dari jam 7 itu bisa banget, yang penting udah janjian dulu sama kita bakal please welcome-in banget buat teman-teman semua datang ke workshop kita. Oke, gak usah lama-lama. Jadi teman-teman yang punya unit E36 sama kayak gini, 323, 325, atau bahkan mungkin ada yang punya 330, atau mungkin ada yang punya versi M3-nya, mungkin kita bisa bangun mobil kalian jauh lebih keren, jauh lebih cakep, atau kalian mau misalkan model-model kayak spek semi grassroots kayak gini juga bisa. Jadi tinggal dihubungin aja kita, nomor WhatsApp. Di sepanjang video ini ada nomor kita dan ada juga akun Instagram kita, jadi tinggal kontak aja ke DM Instagram atau nomor WhatsApp kita. So please welcome to our workshop. Thank you and see you on next video.